salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tesi Wanita Kristia, NIM 2010417119, kelas A1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi, dosen pengampu Bapak Ahmad Salim, SDM. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan Manajemen Operasi. Visi adalah sesuatu yang kita bayangkan secara ideal yang akan kita capai di masa depan. Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat. Misi itu ibaratkan langkah-langkah kecil yang dibagi untuk mempermudah serta bentuk usaha nyata dalam memberikan arah sekaligus batasan-batasan proses pencapaian tujuan. Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Misi dan strategi sebuah organisasi mempunyai tujuan yang berbeda, karena misi dan strategi mempunyai peran dan tujuan masing-masing dalam sebuah organisasi. Misi mengenali kemana arah tujuan dari suatu organisasi perusahaan, sedangkan strategi berfungsi untuk mengetahui bagaimana cara mencapai misi dari suatu organisasi atau perusahaan. Persaingan global sudah dimulai. Oleh karena itu, manajemen operasi pada situasi ini harus memiliki pandangan global dalam strategi operasi. Perkembangan yang cepat dalam perdagangan dunia yang seolah dunia tanpa batasan mengakibatkan banyak organisasi memperluas organisasinya tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Oleh karena itu, manajemen operasi harus menuju operasi lingkungan global. Faktor-faktor perubahan sebuah strategi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena adanya perubahan dalam organisasi. Semua wilayah dalam perusahaan akan berubah seperti sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan siklus hidup produk. Kedua, perubahan strategi dikarenakan adanya perubahan lingkungan. Jadi dengan arus globalisasi yang semakin cepat saat ini, sebuah perusahaan harus dapat menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini terjadi. Apabila tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang, maka bersiap-siaplah perusahaan tersebut untuk merugi atau tersaingi oleh perusahaan baru. Menurut M. Porter 1985, strategi adalah alat untuk mencapai suatu keunggulan bersaing. Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang hendak dicapai. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Selain itu, strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan. Biasanya untuk 5 tahun ke depan dan karenanya berorientasi ke masa yang akan datang. M. Porter mengintrodusir 3 jenis strategi generik. Michel A. Porter mengintrodusir 3 jenis strategi generik. Yang pertama, strategi biaya rendah, cost leadership. Menekankan pada upaya memproduksi produk standar sama dalam segala aspek dengan biaya per unit yang sangat rendah. Produk ini, barang maupun jasa, biasanya ditunjukkan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga, price sensitive, atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan. Yang kedua, strategi pembeda produk, differentiation, mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Keunikan produk, barang atau jasa yang dikedepankan ini memungkinkan suatu perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensial. Yang ketiga, strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi jenis ini ditunjukkan
untuk melayani keputusan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dalam pengambilan keputusannya untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Model pengembangan strategi operasi yang pertama, misi operasi. Misi operasi merupakan elemen pertama dalam 4 elemen strategi operasi, mendefinisikan manfaat fungsi di dalam hubungan dengan strategi bisnis dan strategi operasi. Sasaran operasi adalah harga, mutu, pengiriman, dan fleksibilitas. Misi operasi harus menentukan prioritas dari sasaran operasi. Yang kedua, keunggulan khusus. Keunggulan khusus operasi adalah operasi yang unggul secara relatif untuk bersaing. Keunggulan khusus ini harus sesuai dengan misi operasi. Keunggulan khusus mengarah pada keunggulan bersaing hingga inti operasi. Operasi dapat menjadi unggul dengan sasaran operasi, harga terendah, mutu tertinggi, pengiriman terbaik, atau fleksibilitas terbesar. Ketiga, sasaran operasi. Elemen ketiga dari strategi operasi adalah sasaran. 4 sasaran umum yang mungkin adalah harga, mutu, pengiriman, dan fleksibilitas. Sasaran operasi harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang spesifik dalam bentuk yang dapat diukur. Sasaran ini diharapkan dapat dicapai dalam jangka waktu yang singkat maupun jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, kebijakan operasi. Kebijakan operasi menerangkan bagaimana sasaran operasi akan dicapai. Kebijakan operasi harus dikembangkan untuk setiap kategori keputusan, proses, kapasitas, sediaan, tenaga kerja, dan mutu. Tipe-tipe dalam pembuatan kebijakan strategi operasi yang pertama, strategi produksi berbiaya rendah yang dilakukan dengan penekanan pada biaya produksi. Yang kedua, strategi inovasi terhadap produk dan pengenalan sebuah produk baru.